Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Davinsya Fatir Abrar dari Ilmu Pemerintahan FISIP Untirta dengan NIM 6670240-126. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil esai analisis saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Judul yang akan saya angkat adalah Krisis Integritas dan Budaya Permisif, Membongkar Kegagalan Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Singkatnya, presentasi pada kali ini akan berfokus pada argumen bahwa gagalnya kita memberantas korupsi di Indonesia itu bukan cuma salah yang ada dari sistemnya aja, tapi berakar pada masalah yang lebih utama, yang lebih mendalam, yaitu uh, dari manusianya dan budaya kita yang cenderung permisif atau gampangnya itu memaklumi lah korupsi itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan. Seperti yang kita lihat, skor IPK Indonesia di tahun 2023 itu stagnan di angka 34. Skor ini tuh sangat rendah. Ini adalah sebuah paradoks karena di satu sisi kita punya uh, punya punya banyak sekali lembaga anti korupsi, tapi di sisi lain hasilnya itu tidak signifikan gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita tuh terlalu fokus pada sistem. Padahal penyakit utamanya itu ada di manusianya, bukan hanya di sistem saja. Ada 4 faktor yang mendukung hal tersebut. Yang pertama, masyarakat kita permisif. Contoh paling gampang ya, pada saat serangan fajar, pada saat pemilu. Itu malah dia ditunggu-tunggu gitu, atau ya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Padahal itu kan bibit-bibit korupsi gitu. Lalu faktor yang kedua, pejabat kita tuh krisis moral. Contoh kasus pada saat COVID, itu ada korupsi bantuan sosial. Itu kan sangat krisis moral ya. Di saat orang lain menderita, tapi ada yang tega malah mengorupsi dana bantuannya gitu. Lalu faktor yang ketiga itu hilangnya rasa malu. Kita bisa melihat sendiri banyak mantan narapidana yang korupsi itu masih bisa gitu buat nyalon. Bahkan dia nggak tahu malu buat nyalon lagi. Dan yang terakhir, yang keempat itu, kita tuh udah menormalisasikan korupsi-korupsi yang kecil gitu. Uh, Seperti uang rokok lah atau uang pelicin supaya bisa mempercepat layanan publik seperti bikin KTP atau bikin SIM. Nah, dari latar belakang ini tuh ada 2 pertanyaan umum ya yang ingin saya jawab. Yang pertama, mengapa upaya pemberantasan korupsi itu tidak berkelanjutan jika dilihat dari kacamata integritas dan budaya. Dan kedua, bagaimana strategi yang efektif yang bisa memperbaiki manusia sekaligus sistemnya. Jadi selanjutnya kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Argumen-argumen saya ini akan didukung oleh beberapa teori. Yang pertama adalah teori kultur patrimonial dari Ong Hok Ham tahun 2018. Yaitu kita memang mewarisi gitu, kultur patrimonial, di mana upeti atau memberi hadiah itu dianggap wajar, batas milik publik dan pribadi itu jadi kabur. Lalu yang kedua, teori Klitgard pada tahun 1988, yang artinya korupsi itu terjadi karena adanya monopoli ditambah diskresi, ditambah diskresi, tapi minim akuntabilitas. Jadi itulah mengapa terjadi korupsi. Nah, kalau di Indonesia kan akuntabilitas ini rendah lah, kayaknya lumpuh lah gitu. Kenapa? Karena penegak hukumnya sendiri itu tidak berintegritas gitu dan gampang buat diintervensi. Lalu yang ketiga adalah teori pilihan rasional atau rational choice. Nah, kalau teori rational choice ini gampangnya tuh orang akan korupsi tuh dia tuh melakukan suatu perhitungan gitu. Jadi dia nggak bodoh asal korupsi aja, tapi dia pinter justru karena melakukan beberapa perhitungan dulu. Dia tuh menghitung keuntungannya, benefitnya tuh jauh lebih besar atau enggak nih daripada resikonya atau cost-nya gitu. Karena itu strategi kita tuh harus ngebuat resikonya tuh jadi sangat besar. Jadi dia nggak akan melakukan korupsi gitu, kalau sesuai teori rational choice ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan ya. Nah, di pembahasan ini sebenarnya
Yang pertama itu kalau kita lihat nih dari jejak sejarahnya, dari kultur upeti zaman kerajaan, teman-teman. Dari upeti zaman kerajaan sampai KKN yang dilembagakan di Orde Baru, kita itu sampai saat ini nih reformasi itu kita tuh mewarisi DNA birokrasi yang rusak secara etika dan moral. Jadi ini masalah yang udah lama mengakar sebenarnya, sudah dari uh, masa 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 kerajaan. Lalu yang kedua, pola ini tuh tercermin gitu di zaman sekarang. Ada yang namanya petty corruption atau korupsi kecil-kecilan. Kita tuh nyogok biar urusan misal apa ya, KTP lah cepat selesai. Ini tuh bukti budaya kita yang permisif. Ada juga grand corruption atau kalau ini tuh udah korupsi yang besar-besaran gitu. Misalnya contohnya itu politik dinasti yang atut itu kayak di Banten lah misalnya. Di mana kekuasaan tuh dia dipakai buat keluarga buat keuntungan keluarga sendiri gitu. Ini kan bukti kalau nepotisme itu merusak profesionalitas gitu. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting teman-teman. Kenapa lembaga pengawas seperti KPK, kejaksaan atau kepolisian itu gagal? Jawabannya adalah karena manusia atau aktor di dalamnya ini tuh gagal gitu. Mereka tuh rentan diintervensi. Mereka takut ngelawan penguasa dan akhirnya ya milih kong kali kong kerjasama sama penguasa itu demi menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu studi kasusnya adalah waktu pada pelemahan KPK lewat revisi Undang-Undang tahun 2019. Nah, itu tuh cara membajak institusi dari dalam gitu dengan cara ya menyingkirkan orang-orang yang berintegritas tinggi lewat tes wawasan kebangsaan atau TWK gitu. Terakhirnya dampaknya itu menghancurkan keadilan sosial, politik jadi transaksional, ekonomi jadi mahal dan kepercayaan kita tuh satu sama lain itu jadi hancur gitu. Itu dampak dari multidimensional ya. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan dan rekomendasi. Nah, jadi apa kesimpulannya? Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu tidak berkelanjutan karena akarnya adalah krisis integritas manusianya itu dan juga budaya permisif di masyarakat yang memaklumi adanya KKN. Di situ, that's the point. Gagalnya sistem seperti pelemahan KPK itu hanyalah gejala gitu. Penyakit utamanya itu ada di manusianya itu sendiri, teman-teman. Lalu solusinya gimana sih gitu? Kita tuh tidak bisa pilih salah satu aja gitu, mau perbaiki manusianya aja atau sistemnya aja yang diperbaiki. Karena keduanya tuh harus jalan bersamaan. Nih, soalnya gimana? Kalau kita memperbaiki sistemnya aja, oke sistemnya baik, tapi manusianya integritasnya buruk nih. Ya udah, sistemnya bisa diutak-atik gitu loh teman-teman sama manusia itu yang tidak berintegritas atau kebalikannya deh, manusianya berintegritas tapi sistemnya buruk misalkan. Nah, kalau manusia berintegritas tapi sistemnya buruk misal, pasti karena sifat manusia nih ada egois dan juga memiliki wewenang tapi hukumnya juga lemah nih misal. Ya dia sesuai teori rasional choice ya bakal ada terjadi korupsi gitu. Jadi solusinya kalau dari saya itu strategi dua pilar. Yang pada pilar pertama itu kita melakukan revolusi mental. Ini tuh untuk menaikkan biaya internal agar orang tuh malu buat korupsi. Caranya ya lewat pendidikan, pendidikan integritas lah sejak dini, sejak awal, sejak kecil lah gitu. Terus keteladan pemimpin seperti almarhum Hogeng kalau teman-teman tahu, dan hukuman sosial gitu. Social shaming kalau bahasa Inggrisnya. Nah, lalu yang pilar kedua yaitu penguatan sistem tanpa kompromi. Nah, ini tuh buat memperbesar biaya eksternalnya, teman-teman. Agar orang takut buat korupsi. Caranya gimana? Ya udah sahkan aja tuh RUU perampasan aset. DPR mau nggak mengesahkan itu? Itu buat memiskinkan koruptor, kembalikan independensi KPK, teman-teman. Dan juga tutup semua celahnya tuh lewat digitalisasi. Jadi transparan lewat digitalisasi itu. Kita tuh tidak bisa hanya memperbaiki sistem sambil membiarkan manusianya rusak gitu. Kita harus perbaiki keduanya secara bersamaan.
Baik, sekian, presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.